Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Ini langsung saja ya, ada Oppo A3s. Kondisinya gelasnya pecah ya nih, yang bagian bawah. Ini mau saya ganti. Langsung saja ini saya, kalau melepas seperti biasa ya, saya mulai dari atas ya, yang tidak ada fleksibelnya. Dengan menggunakan mika atau ini agak susah, jadi saya masuki silet dulu biar tidak pecah. Sedikit-sedikit ya. Masuki sedikit kemudian dipanasi. Masuki sedikit kemudian dipanasi seperti itu. Kalau sudah sedikit terbuka kemudian dimasuki mika. Di bagian tepinya saja ya. Batas ada warna hitamnya itu. Jangan terlalu dalam. Nanti kalau sudah sedikit terbuka dan bagian bawahnya kelihatan, mikanya, pembukanya bisa dimasukkan lebih dalam. Kemudian bagian bawah dipanasi, kemudian sambil ditarik-tarik nanti akan lepas sendiri, terutama ya bagian yang pecah ya. Ini separatornya sudah saya nyalakan, panasnya 9 ya. Ini biasanya sekitar 3 menit sampai 5 menit ya. Ini karena pecah ya, jadi saya kasih isolasi dulu biar pecahannya nanti tidak, waktu diseset tidak mengenai LCD, jadi tidak merusak LCD-nya. Setelah dikasih isolasi, kemudian ditaruh di atas separator, ditunggu sekitar 3 menit sampai 5 menitan. 4 menit juga tidak masalah. Kemudian kalau saya nyeset atau melepas dengan kawat, itu juga dari bawah ya. Jadi dimana letak fleksibelnya, di situ saya mulai melepasnya. Karena kalau dimulai dari atas itu susah, karena ada lekuannya itu, kamera itu ya. Jadi harus dari bawah. Sama juga seperti kalau ada touchscreen ya, ada fleksibel touchscreen-nya itu kan juga harus dimulai dari bawah, karena fleksibelnya juga ada di bawah. Kalau khusus seri-seri yang tipis-tipis ya, tapi kalau seri lama ya bisa dimulai dari atas karena rata. Dan juga touchscreen-nya juga di atas ya, yang seperti Xiaomi A3, Xiaomi A3, Redmi 3X, 4X dan sebagainya, itu kan fleksibelnya di atas touchscreen-nya. Jadi bisa dimulai dari atas. Ini sudah lepas ya. Sekarang saya bersihkan lemnya. Lemnya kering ya ini ya, jadi agak susah. Agak lama membersihkan kalau yang seperti ini, karena terpencar-pencar ya. Kalau yang agak basah itu lemnya biasanya kalau diputar pakai alat ini biasanya langsung ikut semua. Kalau ini enggak, jadi harus sedikit-sedikit. Jadi kalau melepas touchscreen dari di separator
dimulai dari bawah karena ada lekuannya, jadi susah nanti. Biasanya kalau lekuannya kadang kena apa itu namanya, saya lupa, polaris ya, kena polarisnya karena melengkung, jadi agak susah. Tapi kalau dimulai dari bawah yang rata itu lebih mudah, kecuali kalau tuskinnya ada di atas, dimulai dari atas. Biasanya saya seperti itu. Tapi kalau melepas dari backdoor atau dari HP ya harus dimulai dari atas yang enggak ada fleksibelnya. Nanti kalau yang ada fleksibelnya takutnya terkena mika fleksibelnya, jadi harus dimulai dari atas yang enggak ada fleksibelnya. Jadi kebalikannya ya, ketika melepas LCD dari atas, tapi kalau melepas touchscreen-nya dari LCD dari bawah, dari letak dimana letak fleksibelnya. Lebih mudah seperti itu kalau saya. Ini agak susah ya lemnya yang seperti ini. Kalau yang tipis-tipis seperti ini tidak bisa ya, biasanya saya digesek-gesek pakai jari gitu ya, tapi saya tidak berani karena LCD-nya sangat tipis, nanti takutnya pecah ya. Untuk lagian ini juga LCD-nya sedikit panas ya, hangat itu. Tapi kalau pakai ini enak, baterainya juga nggak boros. Ini sudah lama sekali tidak saya cas, tidak diisi daya, masih bisa dipakai terus berkali-kali. Jadi irit baterai ini. Ini setelah selesai sudah dibersihkan, kemudian dibersihkan lagi pakai thinner ya. Kalau sudah selesai, saya biasanya pakai thinner, terus kalau sudah pakai thinner kemudian pakai minyak kayu putih. Sudah bersih, saya buang dulu kotorannya. Coba dites LCD-nya normal ya, tinggal bersihkan pakai thinner dulu. Kalau sudah bersih, selanjutnya dibersihkan lagi pakai minyak kayu putih. Ini pakai minyak kayu putih, tadi pakai thinner. Setelah benar-benar bersih, tidak ada lagi debu, dilepas lagi ya, kemudian ditempelkan lem OK keringnya. Ini sudah saya lepas dari ponsel ya, LCD-nya. Kemudian tempelkan lem OK kering pakai roller. Pastikan tempat
rata ya. Kalau perlu bagian bawahnya dikasih busa. Ini karet ya, jadi agak empuk. Ini debunya masih ada ya, karena ada kipas angin, jadi kembali-balik terus debunya. Jadi harus benar-benar bersih. Tempelkan lem oka keringnya, bagian bawahnya ditempelkan dulu biar enggak bergerak ya. Setelah rata bagian bawahnya, kemudian pakai roll pelan-pelan saja, sedikit ditekan tapi jangan terlalu keras nekannya. Kira-kira ya, sedikit ditekan tapi tidak boleh terlalu keras, nanti merusak LCD ya. Ini agak bergelumbung ya di sini. Kemudian potong sisa-sisa ya, bagian samping kanan kiri atas masih ada sisa-sisa, dipotong pakai silet ya biasanya. Tidak perlu ditarik ya, pokoknya dibiarkan saja sampai terpotong sendiri. Jangan ditarik, nanti merusak lem yang ada di LCD nya kalau ditarik nanti biasanya. Jadi ya dipotong seperti ini sampai benar-benar putus sendiri. Jangan ditarik, tidak boleh ditarik, biar terlepas sendiri. Karena dulu saya tarik, karena belum terputus, saya tarik lemnya jadi rusak ya. Yang bagian LCD jadi membekas seperti gelembung karena tertarik lemnya. Jadi ya tidak boleh ditarik, dibiarkan terputus sendiri. Kalau motong sisa-sisa samping kanan kirinya. Nekan LCD nya juga tidak boleh terlalu keras ya, karena berisiko pecah ya. Tidak boleh terlalu menekan LCD nya.
Dulu saya pernah ngupload juga seperti ini ya, cuman yang dulu itu touchscreen-nya nggak pecah ya. Kalau yang ini touchscreen-nya pecah, tapi beda seri ya. Dulu apa ya, A1K atau apa ya, lupa saya. Realme C2. Kalau dulu Realme C2, tapi tidak pecah ya LCD ini atau screen-nya. Kalau yang ini tuh screen-nya pecah. Bedanya cuma tuh screen-nya yang kok tuh glass. Yang dulu saya upload itu sama ganti glass, cuman yang dulu glassnya tidak pecah. Kalau dulu itu ganti touchscreen ya, nggak pecah tapi touchscreen-nya jalan sendiri kayaknya. Ada bagian bawahnya tidak bisa disentuh. Kalau yang ini ganti glass jadi beda. Realme C2 itu diganti touchscreen-nya bisa. Kalau yang ini tidak bisa. A3s jadi satu LCD sama touchscreen, jadi yang diganti cuma glass. Ini bagian pojok atasnya ini sedikit rusak ya, bergelembung ya. Untuk mengatasi seperti ini dikasih lem oka basah ya, tapi jangan banyak-banyak. Yang bergelembung dikasih sedikit-sedikit saja. Kalau kebanyakan nanti pas ditekan gelasnya, lem okanya masuk ke LCD. Jadi sedikit saja, dikira-kira secukupnya. Ya besarnya seberapa tergantung ya ukurannya, tapi jangan banyak-banyak. Yang penting bisa rata, nanti otomatis gelembungnya akan hilang pas di press. Pakai laminating biasanya masih ada, tapi nanti pas mau pakai bubble remover hilang. Jadi harus hati-hati. Kalau sampai bergelembung ya seperti itu ya, solusinya harus dikasih lem oka basah biar gelembungnya hilang. Tempelkan gelasnya ya. Ini tadi saya sudah pasang ke ponsel LCD-nya, terus tempelkan gelasnya. Kemudian kita selanjutnya laminating ya, laminating LCD-nya. Ini alat yang saya buat dulu ya, buat sendiri, bekerja dengan baik. Saya nyalakan vakumnya sampai biasanya minus 65 ya, nggak sampai 70. 65 sudah cukup. Setelah minus 65 langsung saya turunkan laminatingnya, di press. Di press sekitar 30 detikan.
dalam posisi vakum masih nyala ya ini. Sekitar 30 detik, kemudian dimatikan vakum dan dinaikkan presnya, laminatingnya. Ini kerannya saya buka biar anginnya cepat keluar. Ini tadi saya salah ya, fleksibelnya enggak saya lepas, enggak saya tekuk ya, saya taruh di bawah. Jadi bagian sampingnya sedikit banyak yang apa itu namanya, tidak terpres ya, karena fleksibelnya saya taruh di bawah tadi, fleksibel soketnya itu loh, seharusnya saya angkat. Saya tunggu 15 menit, coba nanti hilang apa enggak, karena tadi fleksibelnya enggak saya lepas ya, enggak saya tekuk ya, jadi berada di bawah LCD fleksibelnya tadi, enggak ditekuk ke atas. Seharusnya dia tekuk dan diangkat biar presnya rata ya. Jadi tadi enggak rata, oke. Pres pakai laminatingnya enggak rata. Karena saya lupa tadi fleksibelnya enggak saya angkat ya. Maksudnya seharusnya tidak berada di bawah LCD fleksibel soket LCD-nya. Ini masih ya. Ya ini sebelah. Ya ini ya. Tadi karena fleksibelnya enggak saya tekuk. Jadi bagian sininya masih banyak. Ya ini yang ini ya. Karena tadi saya lupa menaruh ke atas ya. Fleksibelnya itu berada di bawah LCD, jadinya miring ya. Apa namanya? Pas presnya enggak rata. Jadi ini akan saya coba 30 menit ya. Sudah bisa hilang, bersih ya. Moga-moga ini fleksibelnya masih nempel, enggak saya lepas tadi. Maksudnya enggak saya tekuk ke atas. Tapi semoga tidak masalah ya. Semoga nantinya enggak muncul bubble. Itu kesalahannya tadi ya, itu tadi. Fleksibelnya tidak diangkat waktu laminating, tidak ditaruh di atas. Seharusnya tidak ditaruh di bawah LCD fleksibelnya. Jadinya membuat bubble ya sebelah kiri. Karena fleksibelnya juga ada sebelah kiri ya, agak nempel kiri ya. Tapi ini sepertinya tidak ada masalah. Moga-moga saja tidak muncul besok. Selesai ya, semoga bermanfaat.